Kelompok kami menggunakan teori manajemen pembentukan perilaku untuk memahami dan mempengaruhi perilaku individu dalam konteks manajemen. Beberapa alasan mengapa teori ini digunakan, yaitu yang pertama, peningkatan produktivitas, yang kedua, motivasi karyawan, yang ketiga, manajemen konflik, yang keempat, pengembangan keterampilan kepemimpinan, yang kelima, pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan teori manajemen pembentukan perilaku, organisasi atau perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif dan mendukung pertumbuhan individu serta kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Teori pengharapan atau teori ekspektasi adalah salah satu konsep psikologis yang menyatakan bahwa individu cenderung bertindak berdasarkan harapan mereka terhadap hasil atau konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam konteks ini, keputusan dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh keyakinan mereka tentang apa yang mungkin terjadi sebagai hasil dari tindakan tersebut. Teori pengharapan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk psikologi, ekonomi perilaku, dan ilmu sosial lainnya. Teori pembentukan perilaku adalah konsep dalam psikologi yang menjelaskan bagaimana perilaku individu berkembang melalui interaksi dengan lingkungannya. Beberapa teori pembentukan perilaku yang terkenal meliputi: yang pertama ada teori pembelajaran. Conditioning klasik Ivan Pavlov mengumumkan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi antara stimulus yang tidak bersyarat dan stimulus yang bersyarat. Setelah itu ada conditioning operant. B.F. Skinner mengajukan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti tindakan tersebut. Yang kedua ada teori kognitif. Teori pengolahan informasi mengajukan bahwa individu memproses informasi dari lingkungan mereka dan meresponnya berdasarkan interpretasi kognitif mereka. Yang ketiga ada teori sosial kognitif. Teori pembelajaran sosial Albert Bandura menekankan peran observasi dan imitasi dalam pembentukan perilaku, di mana individu belajar dari melihat orang lain. Yang keempat ada teori perkembangan. Teori tahapan perkembangan, Jean Piaget menyatakan bahwa perilaku perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan kognitif anak. Yang kelima yaitu teori lingkungan. Teori ekologi sistem, Uri Bronfenbrenner menekankan pentingnya lingkungan sosial termasuk keluarga, teman, dan masyarakat dalam membentuk perilaku. Yang keenam ada teori motivasi. Teori hierarki kebutuhan, Abraham Maslow menyajikan konsep bahwa individu memiliki hierarki kebutuhan yang mempengaruhi perilaku mereka. Teori-teori ini memberikan wawasan tentang proses bagaimana individu belajar, beradaptasi, dan membentuk perilaku mereka sebagai respon terhadap lingkungan dan pengalaman hidup. Teori prestasi merujuk pada rangkaian konsep dan prinsip yang menggambarkan faktor yang mempengaruhi pencapaian atau prestasi seseorang dalam berbagai konteks, seperti pendidikan, pekerjaan, atau olahraga. Teori prestasi seringkali mencakup elemen-elemen seperti motivasi, tujuan, persepsi, kemampuan, dan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan atau tugas tertentu. Dengan memahami teori prestasi, kita dapat mengidentifikasi faktor yang memotivasi dan memandu perilaku individu dalam mencapai sukses atau kinerja yang optimal.